Berawal dari tukang bengkel sederhana, seorang lelaki dipaksa berubah menjadi monster penjara. Padahal cita-citanya hanyalah ingin menjadi suami dan ayah yang baik bagi keluarganya tercinta. Namun dunia seolah bersekongkol menjatuhkannya sehingga ia pun balik melawan sepenuh tenaga. Lantas bagaimanakah semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang lelaki yang datang menderek mobil mogok milik pelanggannya. Ia bernama Bradley yang sudah lama bekerja sebagai tukang bengkel di sana. Namun hari itu sang bos rupanya sudah menunggu dengan gestur tak biasa. Bosnya lantas berkata bahwa ekonomi yang sulit mengharuskannya memangkas biaya. Bradley pun segera paham bahwa hari ini ia harus kehilangan pekerjaannya. Ia kemudian mengemasi semua barang sembari tetap berusaha bersikap dewasa. Rekan kerjanya berjanji bahwa ia akan pasti dipanggil kembali jika bengkel membutuhkan pekerja. Bradley hanya mengiyakan karena tahu hal tersebut hanyalah omong kosong belaka. Setelahnya, Bradley pulang untuk menenangkan pikiran kepangkuan kekasihnya. Namun dari kejauhan sang istri tampak sedang merapikan rambut dengan tergesa. Bradley yang curiga lantas mendekat dan mendapati bekas ciuman di lehernya. Istrinya bernama Lauren pun tak bisa lagi mengelak bahwa ia telah selingkuh selagi suaminya bekerja. Dengan menahan sakit hati, Bradley memerintahnya masuk ke rumah sekarang juga. Ia kemudian menyakiti dirinya sendiri sebagai pelampiasan amarahnya. Di hari sial tersebut, Bradley tidak ingin memperburuk keadaan. Ia menanyakan istrinya secara baik-baik atas apa yang telah ia lakukan. Lauren mengungkapkan bahwa ia telah kesepian karena Bradley selalu pulang malam. Ia juga curiga bahwa suaminya tersebut telah kembali terjebak ke kebiasaan buruk masa silam. Padahal Bradley terpaksa harus selalu pulang telat karena tuntutan pekerjaan. Sebagai kepala rumah tangga, Bradley lantas mengajak Lauren untuk memulai kembali semuanya dari awal, yakni dengan mencoba punya anak lagi setelah sebelumnya pernah keguguran. Untuk sementara waktu ia akan bekerja kepada Gil yang adalah seorang bandar, sebab pekerjaan lama tersebut adalah satu-satunya opsi yang bisa ia lakukan. Beberapa bulan berselang, Bradley sudah bertugas sebagai pengedar. Ia pergi ke sebuah apartemen dan menyerahkan sebungkus barang haram. Transaksi berjalan dengan lancar karena ia memang sudah berpengalaman. Meski sebenarnya ia senantiasa merasa bersalah setiap melihat pecandu di jalan. Dari hasil kerjanya, Bradley membeli rumah baru demi menyambut buah hatinya tersayang. Istrinya telah hamil 6 bulan dan tinggal menunggu kelahiran. Oleh karenanya, Lauren dilarang beraktivitas berat agar janinnya tetap aman. Bahkan Bradley juga sudah menyiapkan ranjang bayi karena begitu tak sabar. Saat keduanya hendak bermesraan, Bradley tiba-tiba mendapat telepon untuk ke markas segera. Ia kemudian langsung berangkat tanpa lagi menunda. Bosnya yang adalah sang bandar bernama Gil lantas menyambutnya. Mereka akan kedatangan orang dari Meksiko untuk melakukan kerjasama. Sesaat berselang, sang tamu bernama Eleazar tiba dengan membawa 2 anak buahnya. Mereka bernama Pedro dan Roman yang akan diutus dalam misi bersama. Namun Bradley seketika menolak karena curiga bahwa Roman masih berada dalam pengaruh narkotika. Eleazar pun membantah dan berkata bahwa ia menjamin keduanya bersih sekaligus terpercaya. Sayangnya Bradley tetap tidak yakin sehingga Gil mengajaknya bicara. Secara empat mata, Gil menegaskan bahwa penjemputan paket besar ini harus terlaksana. Sebagai gantinya Bradley akan diberi libur 3 bulan saat kelahiran bayinya. Akhirnya kesepakatan pun tercapai dengan syarat bahwa Bradley lah yang akan memimpin mereka. Malam itu, Bradley dapat merasakan gerakan di perut istrinya. Tinggal 90 hari lagi hingga sang buah hati lahir ke dunia. Setibanya di hari H, Bradley bersama Roman dan Pedro melaksanakan misi mereka. Ketiganya pergi ke sebuah dermaga untuk menjemput kiriman rahasia. Perahu lantas diberangkatkan menuju tengah laut yang gelap gulita. Pedro kemudian menyelam di titik yang ditentukan dan melepas peti paket dari pemberatnya. Beberapa tas narkoba pun berhasil mereka dapatkan sesuai rencana. Namun sekembalinya ke dermaga, Bradley yang punya firasat buruk lantas membuang paketnya. Sayangnya kedua anak buah Eleazar tidak mau patuh dan tetap berangkat ke jalan raya. Tak berselang lama mobil polisi kemudian berdatangan mengepung mereka. Bradley pun terpaksa harus menghabisi keduanya agar kerahasiaan kartel tetap terjaga. Selagi kedua belah pihak saling menyerang, Bradley seketika menembak Pedro dari belakang. Ia lantas segera melompat ke laut menghindari serangan Roman.
Sedangkan pihak kepolisian terus melancarkan serangan demi melumpuhkan para kriminal. Roman juga tidak mau menyerah meski harus bertahan sendirian. Secara diam-diam, Bradley kemudian memanjat naik dan segera menyasar Roman. Namun ternyata pelurunya habis sehingga ia langsung secepatnya menghantam. Sayangnya para polisi seketika mengepung dan memerintahnya angkat tangan. Di kantor polisi setelahnya, Bradley sudah diborgol di dalam sebuah ruangan. Seorang penyidik berkata bahwa ia telah melihat semua rekaman kejadian. Aksi Bradley yang membunuh rekannya sendiri menunjukkan bahwa ia bukanlah lelaki sembarangan. Oleh karenanya, sang penyidik meminta agar diberitahu nama bosnya demi keringanan hukuman. Namun Bradley menegaskan bahwa ia sedang tidak tertarik dengan diskon maupun tawaran. Setelah sang penyidik pergi, Lauren kemudian datang dengan penuh kekhawatiran. Bradley lantas meminta agar ia tidak perlu hadir saat persidangan. Ia akan menerima apapun putusan peradilan yang mungkin berupa 4 tahun kurungan. Mendengar hal tersebut, Lauren menjadi makin sedih dan muram. Ia berjanji untuk berkunjung sesering mungkin bersama buah hati mereka tersayang. Namun Bradley lagi-lagi melarang karena tak mau sang anak mengenalnya sebagai kriminal. Akhirnya Lauren pun berkata bahwa ia akan setia menunggunya hingga mendapat kebebasan. Namun di hari persidangan, Bradley rupanya mendapat putusan mengejutkan. Ia ternyata dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh pengadilan. Dengan berat hati, Bradley kemudian dipindahkan ke lapas bersama tahanan lainnya. Ia berusaha bersikap sopan meski harus menahan amarah dan kecewa. Para tahanan yang baru datang lantas mengantri untuk menyerahkan barang mereka. Begitu pula dengan Bradley yang menyerahkan semuanya kecuali cincin pernikahannya. Ia ingin tetap memakainya sebagai pengingat akan harapan dan cinta. Namun sang sipir tak mau peduli karena setiap tahanan dilarang memakai perhiasan apapun saja. Bradley yang masih menyanggah pun membuat sang sipir kesal sehingga ia diperintah mengulang antriannya. Setelah melalui berbagai prosedur, Bradley akhirnya disambut oleh seorang napi tua. Ia merupakan tahanan senior bernama Lefty yang sudah 28 tahun mendekam di sana. Lefty berkata bahwa sel yang akan Bradley tempati merupakan sel khusus untuk 1 orang saja. Sehingga dengan demikian ia bisa menghindari konflik dan perkelahian tak berguna. Sesaat kemudian, keduanya tiba di koridor sel yang diawasi oleh seorang penjaga. Sang sipir lantas menjelaskan peraturan yang harus Bradley patuhi di bawah komandonya, bahwa ia harus sudah berdiri di depan pintu ketika terdengar bel penjara. Sebab jika sampai ia terlambat, maka semua napi harus tetap menunggu hingga entah berapa lama, yang mana hal tersebut dapat membuatnya dimusuhi oleh tahanan lainnya. Setibanya di dalam sel, Bradley pun hanya bisa mengamuk kesal atas ketidakadilan yang ia terima. Kini mimpi sederhananya untuk sekedar menjadi suami dan ayah yang baik seketika harus sirna. Namun bagaimanapun ia harus tetap berjuang demi buah hatinya. Ketika malam menjelang, Bradley tiba-tiba terbangun oleh teriakan dari luar, yang mana para tahanan rupanya sudah dibariskan dan tinggal menunggu dia seorang. Bradley yang terlambat pun diberi peringatan agar jangan sampai mengulangi kesalahan. Sementara itu di rumahnya, Lauren juga terbangun oleh suara mengejutkan. Sebuah bayangan kemudian sekilas melintas secara mencurigakan. Lauren lantas segera mengambil pistol dan bersiap untuk menyerang. Namun tiba-tiba kaca jendelanya pecah sehingga ia langsung menembak sembarang. Sebuah jarum bius pun seketika mengenainya dan membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika pagi tiba, Bradley diantar oleh Lefty untuk menemui seorang pengacara. Ia kemudian diberitahu bahwa dokter kandungan Lauren baru saja mengirim pesan soal kondisi istrinya, yaitu bahwa telah terjadi gangguan komplikasi terhadap bayi mereka. Mendengar hal tersebut, Bradley pun menjadi begitu khawatir dan tak menyangka. Sang pengacara lantas berkata bahwa setelah ini sang dokter akan menemuinya. Tak berselang lama, Bradley kemudian dipanggil dari selnya untuk pergi ke ruang kunjungan. Namun ternyata yang datang adalah seorang lelaki yang tidak lain adalah utusan Eleazar. Ia berkata bahwa pengkhianatan Bradley telah menyebabkan kerugian jutaan dolar. Oleh karenanya Bradley harus ganti rugi jika tidak mau kandungan istrinya digugurkan, yakni dengan membunuh seorang tahanan di penjara Redleaf yang terkenal ketat dan mematikan, yang mana Bradley harus lebih dulu berbuat onar di sini agar dipindahkan. Setelahnya Bradley dikawal oleh sang sipir untuk dikembalikan ke dalam kurungan.
Tanpa banyak kata, ia pun langsung menyerang dan memukul habis-habisan. Ia harus dianggap cukup berbahaya agar ditransfer ke penjara tujuan. Lengan sang sipir lantas ia patahkan tanpa belas kasihan. Sesaat berselang, para penjaga yang berdatangan menjadi marah besar. Bradley kemudian dibawa ke lantai bawah untuk diberi hukuman. Namun tanpa gentar ia sekali lagi mengamuk dengan penuh kekuatan. Akhirnya para sipir pun mengeroyok dan menyetrumnya hingga pingsan. Segera setelahnya, Bradley ditransfer ke Redcliffe yang dikenal sebagai kuburan para tahanan, yang mana para penjaganya dipersenjatai lengkap untuk membunuh siapapun yang melawan. Sang kepala sipir bernama Warden kemudian menyambut dan memberi peringatan bahwa di penjara ini tidak dikenal yang namanya hak asasi dan peraturan. Oleh karenanya, Bradley dipersilahkan mengacau jika ingin cepat menemui ajal. Warden lantas memerintah membuang semua barang sang tahanan seolah menantang. Bradley pun hanya terdiam melihat cincinnya tergeletak di aspal. Sesudah diperiksa, Bradley dibawa ke selnya di sudut komplek bangunan. Kamarnya begitu kumuh dan jorok bagai kandang binatang, sehingga ia harus menutup hidungnya untuk menghindari bau toilet yang dipenuhi kotoran. Tak lama berselang, para sipir membangunkan Bradley untuk pergi ke taman penjara. Di sudut lapangan tampak sekelompok napi senior sedang berolahraga. Bradley yang mencoba mendekat lantas dicegah oleh tahanan lainnya, sebab ia pasti akan dihajar jika mencoba mengganggu mereka. Secara empat mata, Bradley kemudian menanyakan di mana blok sel nomor 99 berada, karena targetnya yang bernama Christopher tengah dikurung di sana. Si tahanan berkata bahwa komplek tersebut dikhususkan hanya untuk para napi berbahaya. Artinya Bradley harus memantaskan diri agar dipindahkan ke sana. Tanpa lagi menunggu, Bradley kemudian berdiri dan mendekati para napi di sudut arena. Percakapan di antara mereka lantas segera berubah menjadi pertarungan membabi buta. Satu persatu dari para tahanan senior pun berhasil ia hajar hingga tak berdaya. Sayangnya sesaat berselang, tiba-tiba terdengar tembakan peringatan sehingga Bradley terpaksa menghentikan aksinya. Para sipir lalu memerintah mereka menghadap dinding jika tak mau kehilangan nyawa. Namun satu napi yang tersisa merasa tak terima dan kembali menyerang seketika. Bradley pun dengan sigap bertahan dan langsung membunuhnya. Dengan siaga, para sipir kemudian mendekat sembari menodongkan senjata. Namun lagi-lagi Bradley mengamuk hingga akhirnya Warden tiba. Sebagai hukuman, Bradley kemudian dibawa dengan penutup kepala melewati pintu rahasia. Mereka akan memindahkannya ke sel blok nomor 99 yang merupakan penjara dalam penjara. Ia kemudian dijatuhkan ke sebuah ruangan dengan banyak alat siksa di dalamnya. Para sipir lantas memakaikan sabuk penyetrum yang bisa dinyalakan dengan remote kapan saja. Setelahnya, Bradley dikawal ke ruang bawah tanah menuju selnya, yang mana biliknya sangat tertutup dan lantainya dipenuhi beling kaca. Warden pun kembali menyetrumnya sehingga lutut Bradley menjadi terluka. Sementara itu di sebuah gudang, Lauren yang disekap kemudian didatangi oleh si tua utusan Eleazar, yang mana ia rupanya membawa seorang ahli aborsi dari Korea Selatan. Mengetahui hal tersebut, Lauren pun menjadi sangat ketakutan. Dari lubang kecil di pintu selnya, Bradley meneriakkan nama Christopher dengan kencang. Namun napi lain berkata bahwa tidak ada tahanan yang punya nama seperti yang disebutkan. Bradley yang heran lantas dikejutkan oleh sabuknya yang mengalirkan sengatan. Seorang sipir kemudian datang dan memerintahnya keluar. Tanpa belas kasihan, sang sipir berkali-kali menyetrum Bradley hingga jatuh ke lantai. Setelah puas, ia lalu digiring untuk menemui seorang tamu di ujung ruangan, yang ternyata adalah Eleazar bersama Roman dan beberapa tahanan. Bradley rupanya telah ditipu oleh sang bandar agar bisa balas dendam. Sang sipir lantas menyerahkan remote-nya dan meminta agar jangan dibunuh sekarang. Dengan nada mengancam, Eleazar berkata bahwa pengkhianatan Bradley telah membuatnya rugi $3 juta. Adik perempuannya juga harus menjanda karena Pedro telah ia tembak dari belakang. Eleazar kemudian menekan remote dan Roman menjatuhkannya ke lantai. Foto Lauren yang telah ditawan lantas juga diperlihatkan agar ia tidak macam-macam. Melihat hal tersebut, Bradley menjadi marah dan kembali bangkit perlahan. Eleazar menegaskan bahwa jika ia mencoba melawan, maka nyawa bayinya yang akan jadi taruhan. Akhirnya Bradley pun disetrum dan dikeroyok hingga pingsan.
Sesaat berselang, para sipir menyeret tubuh Bradley sepanjang lorong penjara. Dalam tak sadar ia mengigau dan meminta maaf kepada istrinya. Namun tiba-tiba ia kembali disetrum sehingga terbangun seketika. Seorang sipir kemudian datang dan membawakan makanan kepada para terpidana. Sembari mengisi kembali energinya, seorang napi tua di seberang koridor mengajak Bradley bicara. Ia berkata bahwa sudah 8 tahun mendekam di sini tanpa seorang pun mengunjunginya. Pengakuan tersebut membuat Bradley merasa beruntung karena masih punya keluarga. Sambil ngobrol, Bradley secara diam-diam mencopot alas sepatunya. Ia lantas menyelipkannya di punggung untuk menghalangi aliran listrik dari sabuk penyiksa. Semua kekacauan ini harus segera ia selesaikan meski harus kehilangan nyawa. Keesokan harinya, Bradley yang sudah bersiap kemudian dipanggil keluar oleh 2 penjaga. Ketika remote ditekan, ia pura-pura kesakitan seperti biasa. Lalu secara tiba-tiba Bradley seketika menyerang dan menjatuhkan keduanya. Seorang sipir yang ketakutan lantas berlindung ke dalam sel penjara. Moncong senjata yang dijulurkan pun langsung ia tendang sekuat tenaga. Dengan satu sandera di dalam selnya, Bradley memerintah sipir yang lain untuk menyerahkan kunci penjara. Namun tiba-tiba sanderanya hendak keluar sehingga ia mendorong pintu seketika. Sang sipir yang tersisa lantas juga ia tawan bersama mayat rekannya. Setelah semua borgolnya terbuka, Bradley segera berjalan menuju ruangan Eleazar. Seorang ahli kungfu kemudian menyambutnya dengan berbagai serangan. Tak lama berselang Bradley lantas berhasil menjatuhkan lawan. Ia pun langsung membunuhnya tanpa belas kasihan. Bersama kebangkitan jiwa monsternya, Bradley mengalihkan pandangan kepada 2 anak buah sang bandar. Satu persatu dari mereka kemudian ia layani dengan penuh kekuatan. Tidak ada lagi yang ia pedulikan kecuali keselamatan keluarganya tersayang. Yang mana hal tersebut hanya bisa tercapai jika ia membunuh semua orang. Akhirnya Bradley pun menginjak kepala Roman hingga hancur berhamburan. Dalam kesempatan tersisa, Eleazar segera menghubungi anak buahnya. Ia menginstruksikan agar mereka bersiap untuk membunuh sang sandera. Namun Bradley tanpa gentar langsung memukul dan merebut ponselnya. Ia berkata bahwa jika istrinya tidak dibebaskan, maka semua orang harus mati bersama. Tanpa ampun Bradley lantas menjatuhkan Eleazar dan mematahkan kakinya. Dengan terbata, Eleazar yang kesakitan terpaksa memberitahu kode ponselnya. Bradley kemudian segera menelpon sembari menyeret tubuh sang bandar menuju selnya. Hingga akhirnya Eleazar yang tak mau mati pun bersedia untuk membebaskan sang sandera. Plans have changed. Setelah memborgol satu sipir yang tersisa, Bradley lantas membawa masuk Eleazar. Namun sesaat berselang Warden bersama pasukannya kemudian berdatangan. Bradley lantas mengancam bahwa semua tawanan akan mati jika mereka membuka gerbang. Sang kepala sipir tak mau gegabah dan lebih memilih untuk mengikuti permainan. Bradley juga berjanji bahwa ia akan menyerahkan diri setelah memastikan istrinya aman. Sesuai permintaan Bradley, Lauren dihantar menuju rumah Gil untuk dibebaskan. Di ujung jalan, Gil sudah menunggu dengan penuh kewaspadaan. Lauren kemudian diserahkan dan mobil mundur secara perlahan. Setelah cukup jauh, Gil pun mengambil senjata dan melepaskan tembakan, disusul oleh serangan dari Lauren sebagai pembalasan dendam. Beberapa saat berselang, Bradley akhirnya menerima kabar dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa hari ini akan menjadi percakapan terakhirnya, namun tidak ada kalimat perpisahan yang mampu ia ungkapkan selain uraian air mata. Ia hanya berpesan kepada calon bayinya agar merawat sang ibunda. Telepon kemudian ditutup karena ia harus kembali melawan dunia. Sebelum menyerahkan diri, Bradley meminta waktu sebentar untuk menyelesaikan urusan. Ia kemudian mendatangi Eleazar yang hanya bisa memohon ampunan. Bradley pun menginjak kepalanya berkali-kali hingga masuk ke lubang jamban. Tak berselang lama, Warden akhirnya memerintah Bradley angkat tangan. Secara perlahan ia pun mengokang pistolnya dan membunuh sang tahanan.